滑了一下。Halo guys, balik lagi sama Gowring. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan rekap alur cerita Donghua Throne of Steel alias Perjalanan Putra Cahaya Long Hao Chen. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu pembahasan bagian sebelumnya supaya kalian gak gagal paham. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Sambil berjalan melintasi jalur perairan dan menunggangi beberapa ekor naga laut, Ahdali lantas menjelaskan, jalur tersebut merupakan tempat paling aman untuk mereka lalui. Pasalnya, tidak ada satupun anggota klan ular iblis yang menjaga area ini. Mendengarkan hal itu, Hao Chen lantas memimpin pasukan untuk terus mencari titik lokasi cincin raja. Bye-bye，大家跟上，争取尽早找到圣灵。 Di sisi lain, Raja Boa mengatakan kepada seluruh anggotanya, selain cincin raja dapat membimbing putra takdir menemukan harapan terakhir suku bawah hutan, cincin raja sepenuhnya akan mengungkapkan keberadaan tanah suci. Bahkan gelombang menakutkan suatu hari nanti akan menenggelamkan tempat tinggal mereka. Oleh sebab itu, demi menjaga garis keturunan suku Boa, sang raja bertujuan untuk mengevakuasi sebagian anggota ke lokasi aman sampai situasi benar-benar terkendali. Akan tetapi, belum sempat rencana tersebut berjalan lancar, pasukan klan ular tiba-tiba saja melakukan aksi penyerangan, sehingga terjadilah perang sarung adu kodam. Sesi menjelaskan, selama pilar pengorbanan iblis masih berdiri kokoh dan tidak hancur, maka tubuhnya tidaklah akan pernah mati. Oleh sebab itu, Sesi dengan sombong meminta si raja untuk menyerahkan kelompok Hao Chen. Jika tidak, hari ini dirinya akan memusnahkan suku Boa. Bukannya menuruti perintah ini, sang raja tanpa basa-basi langsung mengibarkan bendera perang. Di awal perbaku hantaman, ngelihat pasukannya dibantai-bantai sama Raja Boa, Sesi lantas turun tangan untuk menghadapinya secara langsung. Bahkan di saat kedua pemimpin ini saling adu kodam dan silih berganti melakukan perlawanan dalam jarak dekat, Sesi tanpa terduga melepaskan kemampuan benang sutra untuk menargetkan pasukan suku Boa, sehingga dia memiliki peluang untuk mengendalikan pertarungan tersebut. Dan tiba-tiba... 手滑了一下。Menyaksikan hal itu jelas memancing kemarahan sang raja. Namun ketika dia ingin membalaskan kematian anggotanya, beberapa pasukannya yang saat ini dikendalikan oleh teknik benang sutra justru langsung menghentikan pergerakannya. Meskipun kejadian ini sempat membuat raja berada dalam kondisi terdesak menghadapi pasukannya sendiri, namun menyadari kalau benang sutra inilah yang sudah mempengaruhi anggotanya, si raja tanpa pikir panjang terlihat mengerahkan sedikit kekuatan untuk melepaskan diri dan berambisi membunuh Sesi. Tapi ternyata kemampuan pengendali yang dilakukan Sesi semakin memperburuk keadaan. Selain Raja Boa kembali dalam posisi genting, seluruh pasukan suku Boa kini terlihat mulai koit satu persatu pasca terkena kemampuan tersebut. Walaupun pada awalnya Sesi memiliki niat baik untuk memberikan kesempatan satu kali lagi kepada Raja Boa untuk memberitahu lokasi kelompok Hao Chen, namun sayang dikarenakan sang raja menolak syarat tersebut, Sesi tanpa pikir panjang lantas memulai aksinya membunuh anggota suku Boa yang tersisa. Sementara itu,
Setelah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan serta berkat arahan cincin raja, Hao Chen akhirnya berhasil menemukan titik lokasi tanah suci yang terletak di balik dinding besar, sehingga Hao Chen langsung menempatkan cincin raja ke arah pintu gerbang. 这通道是假的吗？怎么回事啊？ Meskipun Adali mencoba untuk menerobos masuk tanah suci, akan tetapi tindakan yang dia lakukan percuma saja. Pasalnya cuman putra takdir saja yang bisa memasuki ruangan tersebut. Mendapati ucapan ini, Hao Chen lantas berpesan kepada anggotanya untuk berjaga di area luar, sedangkan dirinya akan menjelajahi area tanah suci. Terlebih lagi, jika klan ular iblis benar-benar datang ke tempat ini, dia menyarankan rekan-rekannya untuk menghindari pertempuran dan mempercayakan hal ini kepada Sensei Er. Nah, dikarenakan semua anggota telah mengerti dengan perkataan barusan, Long Hao Chen bergegas untuk memasuki pintu gerbang. Setibanya di tanah suci, sosok cahaya keemasan mengatakan dia telah menunggu kedatangan Hao Chen selama ribuan tahun, dan karena dia tidaklah memiliki banyak waktu, sosok cahaya tersebut lantas meminta Hao Chen untuk meraih cahaya di hadapannya. Di sisi lain, di saat Adali dan Tete Nila sedang bertengkar, kalau si adik masih saja tidak terima atas keberuntungan yang berpihak kepada sang MC, Tete Nila justru langsung memarahinya dengan alasan kalau sifat Adali kayak bocil. Di tengah-tengah perdebatan ini, seluruh anggota tiba-tiba saja dikejutkan sama langkah kaki yang menuju ke arahnya, dan ternyata kemunculan Raja Boa sontak saja menimbulkan perasaan aneh di raut wajah kelompok Hao Chen. Pasalnya bagaimana mungkin sang raja bisa menyusul ke tempat ini dalam waktu yang cukup singkat. Walaupun kedatangan si ayah sempat membuat Tete Nila merasa senang serta mencoba untuk menghampirinya, namun hal mengejutkan benar-benar terjadi, di mana sosok raja yang kini berada tepat di hadapan mereka bukanlah Raja Boa sesungguhnya, melainkan Sesi. Oleh sebab itu, Sei'er bergerak menyelamatkan hidup Nila. Sesi mengatakan, sebelumnya dia telah memberikan kesempatan kepada Raja Boa untuk memberitahu lokasi mereka. Tapi karena sang raja tetaplah bersikeras menolak hal itu, Sesi mau tidak mau langsung membunuhnya pada saat itu juga. Kemudian mengandalkan tubuhnya untuk mencari lokasi tanah suci. Setelah mengucapkan sepatah dua kata, Sesi terlihat memerintahkan tubuh sang raja untuk menyerang kelompok Hao Chen. Menyaksikan dan mendengar perkataan Sesi barusan jelas menjadi pukulan telak bagi Adali. Dia tidaklah pernah menyangka Raja suku Boa alias bapaknya sendiri harus koit di tangan putra iblis. Bahkan setelah Adali mengingat semua kenangan bersama sang ayah, dia secara nekat berniat untuk membalaskan kematiannya. 让我们自己来。 Tidak hanya itu, Sesi kembali memprovokasi Teteh Nila bersama Adali. Selain dia telah membunuh seluruh pasukan suku Boa, dia juga telah menghancurkan istana Boa. Walaupun provokasi barusan sempat memancing kemarahan Nila, serta berambisi untuk membalaskan dendam sang ayah. Akan tetapi, tindakan yang dia lakukan tidaklah membuahkan hasil. Pasalnya jarak kemampuan mereka masihlah terlampau jauh. Dengan adanya fakta ini, Tete Nila haruslah menerima serangan fatal dari Sesi. Menyadari kalau situasi mulai tidak kondusif, serta mereka juga tidaklah mungkin cuma diem berdiri nonton doang, Sensei Er lantas memimpin anggotanya untuk segera membantu pasukan suku Boa menghadapi Sesi. Lagi dan lagi berkat adanya kesenjangan kekuatan, Sesi terlalu mendominasi dalam pertarungan tersebut. Bahkan hanya mengandalkan tubuh Raja Boa, dia dengan mudah melumpuhkan kelompok Hao Chen. Merasa tidak ada pilihan lain, serta dia juga nggak mau rekan-rekannya berada dalam bahaya, Sensei Er tanpa terduga mengaktifkan 7 kemutlakan dewa kematian bentuk pertama untuk membalikan keadaan. Sayangnya, aksi overpower yang ditunjukkan sama Sei'er masih tidak membuahkan hasil. Pasalnya, berkat adanya pilar pengorbanan,
tubuh Sesi yang sebelumnya kepocel menjadi dua kini terlihat utuh kembali, bahkan membuatnya merasa di atas angin. Merasa kesal ngedengerin bebacot Sesi, Sayer lantas kembali berinisiatif menyerang sehingga duel jarak dekat tidak lagi bisa terhindarkan. Menyadari orang yang dia cari alias Hao Chen tidaklah menunjukkan batang hidungnya sejak awal kedatangannya, serta wanita di hadapannya adalah duet maut sang MC. Putra Iblis keempat bertujuan untuk menjadikan Sayer sebagai sandera, dengan alasan kalau rencananya berjalan sesuai harapan, kemungkinan besar Long Hao Chen pastilah datang menyelamatkannya. Mendengarkan niat barusan, Sayer kembali berinisiatif melakukan serangan. Sementara Sesi terlihat menggunakan benang sutera untuk mengendalikan tubuh Raja Boa mendesak Sayer dari arah yang lain. Di waktu bersamaan ketika Sayer nyaris saja diambang kepaehan, jagoan kita akhirnya muncul tepat waktu, anjay. Merasa kesal dengan kemunculan Hao Chen, Sesi tiba-tiba saja melepaskan serangan ke arahnya. Meskipun hal ini sempat membuat Hao Chen dalam posisi terdesak, tapi untungnya, Sayer segera melepaskan serangan dari arah berbeda dengan menggunakan pisau belatinya. Meski aksi yang dilakukan Sayer cukup mengejutkan, namun sayangnya, Sesi mampu memblokirnya dengan teknik andalan untuk membebaskan diri dari combo dua bucin. Tepat di momen ini, Hao Chen terlihat melepaskan pedang cahaya untuk menghancurkan teknik tersebut. Tetapi Sesi justru memanfaatkan hal ini untuk menjebak Sayer, sehingga dia memiliki peluang untuk buy one dengan putra cahaya. Melihat Hao Chen cuma lari-lari doang, membuat Sesi merasa di atas angin. Pasalnya duet mautnya alias Sayer masihlah terkurung di dalam teknik miliknya. Meskipun ucapan ini memanglah sebuah fakta, namun hal mengejutkan tiba-tiba saja terjadi, di mana Seng Sayer pada akhirnya berhasil melepaskan diri serta mengaktifkan teknik reinkarnasi Dewi Kematian bentuk pertama. Di waktu bersamaan, Long Hao Chen yang gak mau kalah, serta dia juga udah kesel banget sama ini putra iblis klan ular, lantas menggunakan teknik hukum surgawi untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Sebelum benar-benar menghilang dari land, Sesi lantas memperingatkan tim Hao Chen kalau dirinya akan segera kembali setelah kebangkitan selanjutnya. Mendapati ucapan barusan jelas membuat seluruh anggota terlihat panik. Pasalnya jika memang hal itu benar-benar terjadi, bagaimana mungkin mereka bisa mengatasi masalah tersebut? Di tengah-tengah situasi kepanikan, Teteh Nila bersama Ahdali langsung menjerit histeris ngelihat mayat sang ayah Koit di hadapan mereka. Bahkan Nanila sendiri bersumpah akan mengorbankan hidupnya demi membalaskan kematian Raja Suku Boa terhadap klan Iblis Ular. Di momen mengharukan bagikan sinetron ini, Hao Chen mencoba untuk menenangkan suasana. Selain dia memberikan salam terakhir kepada sang raja, dia juga bertekad tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan Raja Suku Boa dengan alasan kalau dirinya sudah bertemu dengan Roh Suci atau yang dikenal siput dewa matahari dan bulan. Menurut pengetahuan pesulap ijo, siput dewa matahari dan bulan merupakan simbol kedamaian. Bahkan ketika terjadi perang besar, dewa tersebut datang di waktu yang tepat untuk membantu putra takdir mengakhiri perang. Meskipun siput dewa memiliki kemampuan tipe pengendali waktu maupun ruang untuk memprediksi masa depan, tetapi dalam hal pertahanan, sang dewa tidaklah pernah terkalahkan. Terlebih lagi dalam buku catatan sejarah aliansi, terakhir kali siput dewa matahari bulan turun tangan, dia membawa era kejayaan bagi umat manusia. Hao Chen menambahkan, menurut ingatan sebelumnya, kekuatan dewa siput matahari bulan digunakan 6.000 tahun yang lalu saat terjadi bencana besar dan tidak lagi bisa digunakan. Garis besarnya, apa yang Hao Chen lihat di tanah suci kuno hanyalah tersisa bayangannya saja. Sedangkan tubuh aslinya diserang oleh Dewa Iblis Ular Andumali dan antek-antek pilar Dewa Iblis untuk mendapatkan kekuatan terakhir siput Dewa Matahari dan Bulan. Dengan adanya fakta tersebut, Hao Chen beranggapan, jikalau hal ini benar-benar terjadi, serta Andumali berhasil menyerap kekuatan sang dewa,
dia akan menjadi salah satu iblis yang mampu menyaingi 10 pilar dewa iblis. Dan mereka semua pastilah akan tewas di tangan Andumali. Perkataan barusan semakin membuat suasana nambah panik. Seluruh anggota lantas bertanya-tanya, apakah mereka bisa mengatasi masalah ini? Hao Chen bilang udah santuy aja. Semua kekuatan roh suci tersimpan di dalam cincin raja. Terlebih lagi, Dewa Siput bersedia untuk mengajarinya teknik rahasia mengalahkan iblis ular Andumali dan memberikan sebuah artefak suci untuk dia gunakan di masa depan. 咱们现在就出发吧！差点以为只能活到明天了。一定能战胜安杜马里。 Melihat kepercayaan dalam diri putra yang ditakdirkan suku Boa, Ahdali bersama pasukan elit lantas bersedia mengorbankan hidupnya untuk membalaskan dendam kematian sang ayah. Dengan begitu, mereka akan segera menjalankan aksi penyerangan selanjutnya. Singkat cerita, di saat pilar Dewa Iblis mulai menunjukkan reaksi, Sesi pada akhirnya kembali bangkit dalam waktu yang cukup singkat. Bahkan mengingat penderitaan yang dia alami sebelumnya, Sesi lantas berjanji kepada dirinya sendiri menuntut balas dendam atas perbuatan Hao Chen. Oleh sebab itu, Sesi memerintahkan para penjaga untuk membawa tumbal. Tapi... 要让你血债血偿。 Meskipun kedatangan tim Hao Chen sempat mengejutkan, serta mereka juga memiliki ambisi untuk membunuhnya, Sesi masihlah menyombongkan diri. Pasalnya, dia tidaklah mudah untuk dikalahkan begitu saja. Selama Hao Chen gak bisa ngancurin pilar iblis pengorbanan. Mendengarkan ucapan sombong tersebut, Sai-Er tanpa basa-basi langsung berinisiatif menyerang. Di awal perbaku hantaman, Sesi kembali memprovokasi tim Hao Chen. Walaupun dia baru saja menyelesaikan kebangkitannya, Hao Chen bersama anggotanya nggak mungkin bisa membunuhnya. Merasa tidak ada pilihan lain, jagoan kalian lantas menggunakan tubuh evolusi Hao Yu untuk menghadapi Sesi. 连手就可以了。真是可笑！ Lagi dan lagi, meskipun Hao Chen telah menggunakan segala cara untuk melenyapkan tubuh Sesi, serangan demi serangan yang dia lepaskan masih saja tidak membuahkan hasil. Tubuh Sesi yang sebelumnya kepocel-pocel menjadi potongan daging terlihat menyatu kembali. Melihat fakta tersebut, Hao Chen lantas memfokuskan diri untuk menghancurkan pilar iblis dan mengingat setiap perkataan roh suci. Selama dia membulatkan tekadnya untuk menghabisi klan ular, maka setiap kali Hao Chen mengerahkan seluruh kekuatannya, dia pastilah bisa mengalahkan Andumali dan tiba-tiba saja... 我们团长果然是命定之子，祭祀就断了。这怎么可能？ Tidak sampai di sini, setelah berhasil menghancurkan pilar iblis pengorbanan, Hao Chen lantas menggunakan kemampuan mental untuk menghentikan Sesi. Kemudian dilanjutkan combo maut antara Nila dan juga Ahdali. Pasca insiden ini, di saat Ahdali bersama Tete Nila merasa cukup puas bisa membalaskan kematian sang ayah, energi spiritual pilar pengorbanan tiba-tiba saja hilang kendali, seolah-olah memberikan sinyal kepada klan ular untuk mengirim bala bantuan. Menyadari hal itu akan membahayakan tim Hao Chen, Hao Yu dengan cepat menyerap energi pilar tersebut dan melepaskannya ke atas langit. Di sisi lain, tepatnya di sebuah altar pengorbanan Dewa Iblis Ular, setelah mendapati sinyal kematian Sesi adik keempat mereka, beberapa anggota klan ular terlihat menunjukkan diri. Bahkan salah satu di antara mereka berniat untuk membalaskan kematian sang adik. Dalam situasi penuh emosi, Andumali meminta mereka untuk santuy aja. Pasalnya, proses pengorbanan Dewa Siput Matahari dan Bulan akan segera dimulai. Oleh sebab itu, demi menghindari hal yang tidak diinginkan, Andumali memerintahkan ketiga putranya untuk menjaga pilar masing-masing. Sedangkan dirinya akan menyerap energi spiritual Dewa Siput Matahari dan Bulan. Beberapa saat kemudian, di saat seluruh anggota suku Boa sedang menantikan kepastian,
Apakah Hao Chen berhasil menjalankan tugasnya sebagai putra takdir? Aura berwarna keunguan tiba-tiba saja menyelimuti area tersebut. Bahkan dalam sekejap mata, bikin semua orang diem kayak patung dan hanya tersisa wanita bocil. Tepat di momen ini, sosok misterius yang Mimin belum tahu namanya, tanpa terduga menunjukkan diri di hadapan sang bocil dan menyerahkan bola kepadanya. Hancurnya pilar iblis pengorbanan serta ngeliat aura fluktuasi sangatlah kuat, sontak saja mengejutkan anggota Hao Chen, sehingga mereka saling mengingat untuk selalu waspada. Di waktu bersamaan, menyadari bahwa aura ini pastilah akan membahayakan rekan-rekannya, Hao Chen lantas secara nekat menyerap aura tersebut, bahkan mampu meningkatkan kekuatannya sebanyak 2 kali lipat dari sebelumnya. 这也是圣灵的指引吗？ Lang Hao Chen lantas membenarkan ucapan ini, meskipun dia sendiri masihlah tidak mengerti Hao Yu bisa menghancurkan pilar pengorbanan. Namun ingatan yang diberikan Roh Suci benar-benar menjadi kenyataan, di mana dirinya pastilah bisa mengalahkan Andumali dan keluar dari wilayah kematian. Dengan adanya fakta tersebut, Hao Chen lantas memutuskan untuk memulai aksi selanjutnya. Menurut perkataan Roh Suci, saat hari mulai gelap, pergantian matahari dan bulan merupakan waktu paling lemah. Sehingga hal itulah momen yang tepat untuk Andumali memulai proses formasi pengorbanan. Dan pada saat itu juga, semua orang yang memiliki tanda segel kematian akan dimurnikan langsung oleh formasi pengorbanan. 再也没人能阻止安杜马里。 Oleh sebab itu, sebelum proses ritual dimulai, Hao Chen memerintahkan seluruh anggota menghancurkan ketiga pilar pengorbanan yang kini tersebar di wilayah kematian. Masing-masing di antara ketiga pilar itu dijaga oleh putra Andumali. Pertama, Seisan tingkat 8 memiliki kemampuan membunuh. Kedua, Sei'er memiliki teknik andalan menipu musuh dan sangatlah sulit untuk diprediksi. Sedangkan yang terakhir bernama Seiyi, merupakan orang paling kuat, sangat mahir dalam pertarungan jarak dekat, berada di puncak tingkat 8 setelah Dewa Iblis Ular. Dikarenakan terlalu memakan banyak waktu jika menghadapi ketiganya satu persatu, Hao Chen lantas mengutus para pengawal suci untuk membentuk sebuah tim dengan rekan-rekannya. Pertama, Han Yu, Ying Er, dan pengawal suci ke-12 ditugaskan untuk pergi ke altar Sei'er. Tim kedua, Lin Xin, Sima Xian, Wang Yuan, dan pengawal ke-11 pergi ke altar Seisan. Sedangkan dirinya, Seng Sei'er, dan pengawal suci ke-10 akan menghadapi Seiyi. Setelah berhasil membunuh mereka, Hao Chen memperingatkan seluruh anggota untuk secepat mungkin mengirim sinyal memanggil Hao Yu untuk menghancurkan pilar pengorbanan. Di saat rekan-rekannya telah mengerti sama ucapan sang kapten, Tete Nila mencoba untuk menanyakan apa alasan Hao Chen tidak membiarkan mereka berdua ikut bersama rombongan. Bukannya memberikan jawaban, Hao Chen lantas meminta Tete Nila untuk santuy dulu, serta meminta Adali untuk meminjamkan pedang cahaya kegelapan malam kepadanya. Terlebih lagi menurut ucapan Roh Suci, pedang cahaya Draknek bukanlah sekedar simbol kekuasaan seorang raja, melainkan sebuah senjata rahasia yang ditinggalkan oleh Raja Bawah Hutan untuk melawan Andumali. Tidak hanya itu, Hao Chen kembali menceritakan semua kejadian sebelum kematian Raja Bawah Hutan, di mana sang raja telah mengevakuasi sebagian anggota menuju pengungsian. Terlebih lagi, cahaya Draknek membutuhkan darah keluarga kerajaan suku Bawah Hutan untuk mengumpulkan seluruh kekuatan keyakinan suku dan barulah bisa dibangkitkan. Mendapati cerita barusan, serta mengingat semua perkataan sang ayah, Tete Nila lantas meminta Adali untuk menyerahkan tugas ini kepadanya. Meski perkataan tersebut sempat ditolak Adali, kalau dia adalah pewaris tahta Raja Bawah Hutan di masa yang akan mendatang. Namun Hao Chen memintanya untuk membiarkan Nanila pergi bersama, di mana hal itu juga merupakan ramalan dari senior Roh Suci. Sedangkan untuk Adali sendiri masihlah memiliki tugas penting. Singkat cerita, setibanya di altar Sei'er, Han Yu bersama kedua rekannya langsung memulai aksi mereka untuk memancing putra tersebut keluar dari tempat pengasingan. Sementara Lin Xin, Sima Xian, Wang Yuan terlihat sampai di altar Seisan.
Di sisi lain, ketika Long Hao Chen baru saja memberikan instruksi kepada Seng Sai'er dan penjaga ke-10 untuk selalu waspada terhadap pergerakan Seiyi, Sai'er tanpa banyak cengcong langsung berinisiatif menyerang, sehingga baku pukul di antara kedua pihak tidak lagi bisa terhindarkan. Di awal pertarungan, menyadari kombinasi serangan jarak dekat masihlah belum bisa menumbangkan Seiyi, Long Hao Chen dengan gagah perkasa melepaskan teknik andalan naga Bearbrand. Sedangkan Seiyi justru menggunakan kemampuan ular hitam untuk memblokir serangan tersebut. Dan tiba-tiba... seolah-olah tidak ingin mengendorkan serangan, baik Hao Chen dan Seiyi terlihat saling bergerak, bahkan secara barbar langsung melakukan serangan jarak dekat. Namun hal mengejutkan tiba-tiba terjadi. Ngelihat CR dalam posisi genting, sang MC lantas mengaktifkan pelindung cahaya untuk menyelamatkan pujaan hati. Di waktu bersamaan, Seng Sai'er terlihat melepaskan teknik reinkarnasi 6 pilar, bentuk reinkarnasi hati untuk memberikan serangan kejutan. Pasca kejadian ini, ketika Sei dalam kondisi tidak sadarkan diri, secara mengejutkan adik kelima entah itu siapa namanya tiba-tiba saja memasuki tubuhnya dan membangkitkan kembali tubuh sang kakak. Meski pada awalnya si adik sempat beranggapan kalau Sei pastilah mau kalah dari manusia, Sei beralasan jika bukan karena Sei'er menyelinap ke arahnya, mungkin hal ini tidaklah pernah terjadi. Dihadapkan dalam situasi di luar Nurul, sontak saja menyadarkan Sei'er, Seiyi ternyata memiliki dua kepribadian dalam satu tubuh, sehingga hal inilah yang membuat mereka tidak yakin bisa menghadapi orang tersebut. Singkatnya, dikarenakan Seiyi gak mau bertele-tele, dia pun lantas meminta sang adik untuk membantunya mengalahkan kelompok Hao Chen. Sementara itu, merasa tidak terima atas serangan prajurit iblis yang dikerahkan Seisan, baik Sima Xian dan Wang Yuan secara barbar langsung memulai aksi baku hantam. Meski di awal pertarungan berjalan cukup seimbang, serta Wang Yuan dan Sima Xian terlihat berhasil memblokir serangan yang dilepaskan Seisan, namun menyadari kalau botak Saitama tidak mungkin bisa bertahan lebih lama di bawah tekanan prajurit Seisan, penjaga ke-11 lantas melepaskan atribut es untuk membantunya. Sambil menyaksikan jalannya pertandingan, pesulap hijau alias Lin Xin mendapatkan sebuah ide cemerlang. Dia meminta kedua rekannya untuk mendengarkan semua instruksinya. Dengan begitu, Lin Xin menjamin bisa langsung membunuh Seisan. Di sisi lain, melihat Sei'er menargetkan ketiga rekan Hao Chen, penjaga ke-12 bergegas untuk memblokir serangan tersebut. Bahkan di saat kedua serangan saling bertabrakan, Sei'er terlihat menyombongkan diri kalau serangan yang dilepaskan penjaga ke-12 masihlah terlalu lemah. Meskipun Han Yu sempat mencemaskan kondisi penjaga ke-12, namun si penjaga lantas mengatakan serangan yang dia terima barusan tidaklah mungkin bisa membunuhnya. Mendapati ucapan ini, Ying-er secara nekat langsung mengaktifkan gerbang roh kehidupan dan ternyata... kejadian ini sontak saja mengejutkan Sei'er. Gua pikir bakalan ngeluarin kekuatan dahsyat, tapi nyatanya malah ngeluarin hewan gak jelas gitu katanya guys. Nah, dikarenakan Sei'er orang yang gak mau ngalah, dia pun segera melepaskan teknik bola racun untuk mendesak Han Yu bersama Ying-er. Mengetahui serangan tersebut akan membahayakan mereka berdua, Han Yu dengan cepat mengaktifkan perisai cahaya suci untuk memblokirnya. Tidak sampai di sini, Sei'er kembali mencoba menyerang dalam jarak dekat, memaksa Han Yu untuk memulai baku hantam. Namun di saat Han Yu mulai kesulitan menghadapi Sei'er, penjaga ke-12 tanpa basa-basi langsung turun tangan untuk membantunya. Melihat hal tersebut, Sei'er lantas melepaskan teknik ribuan binatang jatuh tepat ke arah mereka berdua. Dihadapkan dengan situasi kepanikan, serta mereka juga tidak mungkin bisa memblokirnya secara langsung, Han Yu langsung mengaktifkan pelindung berkat cahaya. Pada awalnya, Sei'er beranggapan jika Han Yu bersama penjaga ke-12 telah kalah, namun hal mengejutkan terjadi. Kedua pemeran terlihat dalam kondisi sehat walafiat pasca terkena serangan barusan.
Sedangkan Han Yu langsung mengerahkan teknik andalan untuk membalikan keadaan. Bukannya mendapatkan kemenangan, Han Yu justru terkena serangan balik oleh Seer, sehingga membuatnya berada dalam kondisi lemah. Melihat hal itu, penjaga ke-12 terlihat memberikan instruksi kedua anggota untuk mengombinasikan serangan mereka. Tepat di awal adu kodam, Ying terlihat mengaktifkan gerbang kehidupan untuk memanggil burung mistis. Sementara itu, ketika Seer baru saja menyadari bahwa kombinasi yang dilepaskan tim pemburu iblis akan membahayakan hidupnya, tanpa terduga, sesi bocah songong terlihat menunjukkan diri dan tanpa basa-basi langsung membunuh kakaknya sendiri. Waduh. Nah guys, seperti itulah alur cerita perjalanan King Hao Chen di bagian kali ini. Untuk kelanjutan alur ceritanya, tunggu notifikasi dari teman santuy ya guys ya. Jadi langsung aja klik subrek dan nyalain loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video-videonya. Oke lah, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank undur diri mau lanjut ngopi-ngopi santuy dulu. See you next time guys. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. 'Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. 'Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on her top.